langsung minum glok-glok. Minum spiritus. Gitu kan. Nah, itu bagian dari teknik marketing, teman-teman. Sampaikan masalah, berikan solusi. Tapi di zaman sekarang, ciptakan masalah, berikan solusi. Itu di zaman sekarang. Makanya saya kepikiran menciptakan budidaya cacing kremi. Ternak cacing kremi. Saya juga punya teman, dia jualan antivirus dan dia yang nyiptain virus-virus komputer. Dia jago banget, IT jago banget. Dia nyiptain virus sampai akhirnya dia bikin antivirusnya lokal. Teman-teman kampusnya dimasukin virus sama dia. Gila, oh ini bahaya nih bro, tapi gue bisa sih. Akhirnya dia jadi terkenal tuh di situ tuh bisa, padahal dia nyiptain. Zaman sekarang kayak gitu. Kita, ini siapa tahu ya, jadi ide kita bersama ya. Yuk kita bikin yuk. Ternak kremi. Kreminya kita masukin ke ponakan. Nungging. Kita punya obatnya. Obat cacing kremi. Itu lah bisnis. Di bisnis itu udah gak ada jahat apa, gak ada. Bisnis ini semua cuan, gak bohong. Rakrem, dari Sofwan, Rakrem atau Rami, Raja Kremi. Keren. Next lagi. Punya berapa menit? Waktu? Ayo. Ya, lanjut dulu. Mulai dari mana sih kalau kita mau membuat diri kita berkembang, usaha kita berkembang? Ada 3. Yang pertama dari closet. Apa itu closet? Kalau boleh utama riset. Ya, yang kedua kupret, kudu pakai riset. Ya kita harus riset dulu. Yang ketiga jambret. Jangan lambret. Tahu ya? Lambret? Cucel, bahasa cucel, jangan lambat, ya. Apa itu jangan lambat? Ya sekarang itu kan eranya digital ya teman-teman. Sekarang bukan lagi yang besar ngalahin yang besar, tapi yang cepat ngalahin yang lambat. Saya ngerasain banget hal itu. Karena sekarang udah bukan lagi vertikal, tapi horizontal. Ya semua orang punya kesempatan yang sama. Semua orang ada di bersaingnya, bisa ada di tempat yang sama. Contohnya apa? Contohnya nih yang besar sama yang kecil nih. Kalian pasti tahu, misalkan kalian, saya nih lapar gitu ya tengah malam pengen makan nasi goreng, order dong GrabFood atau GoFood. Saya carilah nasi goreng yang terdekat, nasi goreng. Muncul tuh set yang paling atas nilainya 4,8, abang-abang gerobakan. Ketika saya klik ternyata abang-abang gerobakan doang. Bawahnya restoran besar. Jadi sekarang abang-abang gerobakan saingannya sama restoran-restoran besar yang bahkan itu bisa di bawah-bawahnya saingannya. Sekarang udah kayak gitu eranya. Teman saya punya ayam geprek nih, A sama B. Omsetnya memang lebih gede yang A, tapi yang B profitnya jauh lebih gede. Padahal dia cuma di rumah doang. Yang dia jual apa? Fotonya. Jadi dia investasi di fotografi. Dia pakai food photographer yang expert, yang jago. Dia bayar, dibikin tampilannya wah bagus banget, cantik banget. Dia jual di IG, dia bikin flyernya kencang banget, parah. Ngalahin teman saya profitnya yang punya resto asli. Di zaman sekarang udah seperti itu. Jadi teman-teman, ini mungkin kesempatan juga buat kita ya. Dulu saya jualan juga susah banget ya. Sekarang tuh aksesnya udah enak. Kalau mau belajar dari sekarang, ada yang namanya dropshipper, ada yang namanya reseller. Ketika pandemi, saya bikin produk baru teman-teman, namanya parfum antiseptik. Panic, parfum antiseptik pertama di Indonesia. Itu juga bisa kalian tanpa modal, itu jadi reseller, kita arahin, kita bimbing, kita dampingin, kita ajarin caranya jualan, copywriting itu gimana, main WhatsApp marketing itu gimana, email marketing gimana, Facebook marketing dan lain sebagainya itu kita ajarin. Ya, jadi sekarang udah nggak ada alasan sih kalau teman-teman mau start atau mau mulai. Jambret, jangan lambret. Next lagi, gimana caranya supaya teman-teman nanti jualan produknya bisa laku? Next. Ya, ada 3 ya. Oke, yang pertama produk kita harus extraordinary. Di dalam extraordinary ada diferensiasi, berbeda dan tidak biasa. Gimana caranya supaya produk kita ini jadi wah, bukan hanya produknya tapi cara mengemasnya, cara kita menjualnya, cara kita menyampaikannya dan lain sebagainya. Next lagi. Yang kedua harus punya USP, unique selling proposition, bukan hanya sekedar unik tapi punya nilai jual. Yang ketiga ya harus mengandung story. Ya, produk kita, usaha kita harus dibalut dengan sebuah cerita. Supaya apa? Supaya produk kita bisa punya nyawa. Contohnya apa? Raja Cendol, kita bukan hanya sekedar menjual produk, tapi kita menjual cerita. Kita bercerita betapa hebat dan lezatnya kuliner identitas bangsa, warisan Nusantara yang harus kita jaga, yang harus kita banggakan. Itu yang kita jual. Dan ternyata banyak yang support. Kita bikin press release, kita sebar ke media, ternyata mereka tertarik gitu. Akhirnya mereka,
Kita nih dilirik sama media tuh ya secara cuma-cuma, kita nggak ada yang bayar sama sekali karena kita punya konsep dengan storytelling yang kuat, ya teman-teman. Next lagi, ya next lagi, set. Contoh produk dari Randol itu apa sih? Jadi Raja Cendol ini teman-teman pelopor cendol susu inovatif pertama di Indonesia. Kita Raja Cendol nggak pakai santan, tapi santannya kita ganti pakai susu UHT. Treatmentnya lebih enak, lebih bagus, maksudnya lebih gampang gitu ya, nggak cepet basi. Dan penamaan menu kita juga aneh-aneh dan nyeleneh. Gitu itu yang bikin kita tuh cepet banget growth-nya. Next, ini contoh produknya ya. Set, next lagi. Oke, ada sundol bolong. Tiramisu pakai cendol boleh dong. Ada kejendol, keju and cendol, ada berbidol, strawberry cendol, si bondol, milkshake series. Jadi setiap 3 bulan kita pasti ngeluarin menu baru. Si Ivan karaokean, isi vanilla cookies Oreo pokoknya enak pisan. Karaokean. Si pesek bukan begal. Misalnya lagi nonton TV, rame-rame begal, saya bikin nama menu, saya ke minimarket. Apa nih makanan yang dari gal biskuit regal. Dan akhirnya saya coba tes drink, terus blind test, ternyata banyak yang suka. Akhirnya kita jadiin si pesek bukan begal, isi pisang milkshake dan tumbukan biskuit regal. Next lagi, kece parah, keju cendol pakai durian. Kece parah. Jadi cendol pakai durian ini enak banget ya, sama kecantol berondong. Ini yang beli yang pesan pasti ibu-ibu, saya nggak tahu kenapa. Jadi ketika ada ibu-ibu itu apalagi rame-rame gitu, mereka datang set outlet melihat nama menunya. Ini aja, ini lu nih cocok nih. Cendol berondong, saya nggak tahu kenapa. Seru gitu. Jadi ketika saya bikin hal-hal seperti ini, akhirnya mengundang engagement gitu ya, kecantol berondong, keju campur cendol brownies enak bro. Jadi teman-teman balik lagi ya, konsep itu hal yang fundamental. Begitupun konsep dari penamaan nama produk kita, gitu itu yang bikin orang gampang tertariknya. Kalau boleh sharing, marketing 4.0 ada yang namanya 5A, aware, appeal, ask, act, advocate. Ya, gimana caranya orang aware, gimana caranya orang gitu. Nah ini yang kita lakukan, bikin nama menu aneh-aneh. Gimana caranya orang appeal, pengen nyobain nih. Appeal, ask, nyari tahu. Mereka nanya di WhatsApp atau nanya di sosmed ya. Act, akhirnya mereka melakukan pembelian, pemesanan dan lain sebagainya. Akhirnya mereka advocate, merekomendasikan kalau mereka suka ya. Jadi di marketing ada seperti itu, gimana caranya bikin orang senangnya, aware dan lain sebagainya. Ini yang kita lakukan dan ternyata efektif. Next lagi. Set. Oke, si centil ya, isi cendol entaiki gokil. Si benjol. Si selo galau, iya si celo galau. Ini menu cendol panas. Kenapa namanya galau? Karena saya galau pada saat itu teman-teman. Bukan karena ini, bukan karena hubungan. Bukan. Enggak. Saya galau gara-gara pada saat itu musim hujan. Ya, mitra ngeluh, mas ini kita nggak bisa jualan sekarang musim hujan, ini nggak laku. Akhirnya saya galau, wah saya stres, sales turun, anjlok banget sampai akhirnya di kamar saya merenung di dekat jendela ditemani rintik hujan. Anjay, anak senja. Senja banget ya. Saya langsung kepikiran, wah saya langsung bikin cendol panas. Nama menunya ada galau-galau, nyanyi apa nih? Si selo galau, isi cendol Milo juga marshmallow. Wah langsung terjadi. Ini yang bikin nama menu saya sendirian sampai migrain-migrain. Saking saya pengen gimana caranya orang gampang penasaran, gampang ngeluhnya sama kita. Next lagi, ya. Belum. Preview terus. Ya ini menu pada saat itu saya mikir gimana caranya anak muda mau foto sama cendol terus upload di sosmednya. Makanya nama menunya juga ini heboh banget ya. Nama menunya digondol satpol. Artinya di mana green tea dan cendol bersatu itu nampol. Digondol satpol. Sama menu seasonal ya, keselak botol saus namanya. Yang hanya ada setiap bulan puasa aja. Apa itu keselak botol saus? Keju pisang kolak bawa tambah cendol rasanya jos. Jadi teman-teman ketika orang ya market calon customer melihat produk Randol hanya dari nama menunya aja, mereka udah ketawa-ketawa dulu. Setelah ketawa-ketawa mereka penasaran. Kejendol. Mereka udah ketawa-ketawa dulu tuh. Sudah ketawa-ketawa, mereka akan penasaran. Kalau orang udah penasaran sama kita, akan membentuk
pull leads namanya, pola prospek. Gimana caranya supaya apa yang kita jual sesuai sama ekspektasi mereka gitu. Makanya kita harus bisa menjawab ekspektasi dari customer kita. Next lagi. Set. Oke, roti panggang saus cendol, keripik cendol. Inovasi memang kunci paling penting untuk kita bisa berdaya saing. Tapi bukan inovasi yang luar biasa. Saya bikin simpel doang teman-teman. Saya cuma bikin cendol, pakai susu, pakai topping, namanya aneh-aneh. Cuma itu doang. Bukan sesuatu yang mutakhir, enggak. Sama sekali, simpel banget. Ini juga roti panggang saus cendol pertama di dunia. Wih, brandingnya kan kayak gitu kan. Pencitraan kan, pertama di dunia. Padahal cendolnya cuma kita blender. Cendol, kita blender. Udah deh dimasukin ke roti panggangnya. Sesimpel itu. Cuman branding kita aja memang luar biasa. Ada yang namanya wow factor, ada juga yang namanya sensational offering disebutnya. Ya, jadi itu bagian dari strategi kita. Kalau roti panggang saus cendol disebutnya diversifikasi produk. Ya, tapi kalau yang bawah keripik cendol kita sebut namanya randol chips, itu namanya brand extension. Ya, next lagi. Dan ini usaha baru saya, ST Indonesia, sama teman-teman saya. Lumayan lagi. Ada yang tahu nggak sih ST Indonesia? Ini mainan baru saya lah ibaratnya ya. Jadi saya lagi fokus di sini di ST Indonesia. Kalau Raja Cendol ini juga growth-nya cepet banget teman-teman. Kalau Raja Cendol itu setiap usaha kan punya momentum ya, punya momentumnya masing-masing. Kalau Raja Cendol momentumnya adalah pada saat itu bulan puasa, belum ada yang jualan cendol. Nah, kalau di dunia bisnis ya teman-teman, saya sedikit sharing ya. Ada yang namanya riding the waves gitu ya. Jadi mengikuti arus, mengikuti gelombang, mengikuti ombak. Tapi ada juga yang against the wave, ada juga yang melawan gelombang, melawan arus. Ini yang saya lakukan biasanya. Ketika pada 2013 heboh orang-orang bukan boba ya, bubble pada saat itu, bubble, saya malah jualan cendol. Begitupun di zaman sekarang, ketika orang heboh kopi, saya malah jualan teh gitu. Jadi saya benar-benar against the wave. Dan ternyata ada ceruk market yang kosong yang saya isi di sana, dan ternyata bisa diterima sampai sekarang. Ya, ST Indonesia harga franchise-nya lumayan besar teman-teman. Kalau Raja Cendol itu sekitar 25 juta untuk bikin satu outlet. Tapi kalau ST Indonesia 125 juta. Tapi orang sampai waiting list. Gara-gara apa? Kita memanfaatkan itu dia momentum, kita jaga kualitas rasa, dan kita pakai platform. Platform apa? Jadi kita mainin TikTok. Jadi kita fokus untuk ST Indonesia benar-benar kita main TikTok. Gak sengaja partner saya awalnya coba-coba main TikTok. Kenapa kita nggak storytelling di TikTok? Kita jelasin ST itu seperti apa, kita bangun tuh ceritanya. Ternyata works gitu ya, ternyata sampai sekarang. Next lagi. Ya sampai di antri kayak gini ya. Alhamdulillah, dan kita juga pakai berbagai macam strategi. Saya narik Brisia Jody as owner, saya kasih saham, mau nggak saya tawarin saham, tapi bantu untuk exposure. Dan ini juga kekuatan kolaborasi sangat-sangat efektif ya teman-teman. Makanya kita harus supel, kita harus bergaul, kita harus perbanyak teman. Salah satunya itu kita jadi punya akses kemana-mana. Waktu itu Jody kayak gini nih, diundang saya, tiba-tiba bintang tamunya Jody tuh, dia yang nyanyi. Saya lihat kan followersnya, banyak bener nih orang, cuan nih bisa saya manfaatkan. Saya ajak kerjasama. Mbak Jody mau nggak kita bikin bisnis? Mau dong. Aku pengen banget bisnis. Pas sekali nih. Single. Jadi genit kan. Tapi akhirnya ketika dia kan datang sama orang tuanya tuh, ternyata orang tuanya juga senang sama bisnis, tapi belum pernah punya bisnis. Ya udah, saya sharing, langsung eksekusi. Saya ajak teman-teman untuk meeting, langsung jadi. ST itu udah jalan duluan tadinya, tapi belum di franchise kan. Ketika Jody masuk, yuk kita franchise-in ST. Baru jalan sampai sekarang. Itu pun dengan strategi yang aneh-aneh teman-teman. Next lagi boleh deh. Kayak menunya nih ya. Kita bikin program sejari, sejam bareng Cadbury. Harganya cuma 2.000. Harganya cuma 2.000 rupiah. Tapi berlaku hanya 1 jam. Ini juga bagian dari strategi. Jadi kita minta sponsor. Jadi Cadbury kita ajak kerjasama. Mau nggak support produk? Nanti kita bangun exposure-nya. Jadi mereka gratis tuh ngasih kita tuh produk Cadbury. Tapi kita bangun exposure-nya, kita di Instagram Ads kita mainin. Harganya cuma 2.000. Secara exposure naik banget.
ya teman-teman. Ini tuh 2000 sebetulnya ya modalnya 4.000 ya, modal awalnya, modal dasarnya 4.000. 2000 tuh bagi dua antara kita sama Cadbury, sama mitra. Ya jadi mitra harus bayar 2000 ke kita. Tapi yang penting exposure-nya kencang sampai di antri-antri. Next lagi sama ini, kita co-branding namanya. Kita kerjasama sama brand Nutrisari. Kita brandingnya minuman terpedas di Indonesia. Ya, minuman terpedas di Indonesia. Ini pedes banget emang teman-teman. Ditanya enak apa enggak? Kagak. Maaf ya Nutrisari ya, maaf ya. Karena aneh, lumayan bukan aneh, unik lah. Apa laku? Enggak gitu ya. Enggak laku loh, tapi ini bagian dari kita bikin orang notice. Sama kayak kopi kecap, pernah? Tahu kopi pakai kecap? Enak apa enggak? Maksa. Asli, iya pakai kecap ya. Tapi itu strategi mereka akhirnya untuk bikin orang notice. Strateginya bagus, efektif. Walaupun ujung-ujungnya dia jualannya ya yang standar kopi susu. Sekarang brand itu laku banget loh. Maksudnya outletnya rame apa? Gara-gara apa? Gara-gara itu tadi tuh viral kan. Kopi pakai kecap. Next lagi. Oke, bukan hanya produknya tapi bagaimana cara menjualnya ini juga penting. Next lagi. Ya, kreativitas adalah kunci utamanya. Next lagi. Oke, tukang ketoprak dengan DJ cantik yang menarik perhatian. Jadi teman-teman, kalau produk kita nggak bisa diapa-apain, cara menjual kita yang kreatif pasti bisa laku. Dan ini contohnya, si tukang ketoprak ini tahu ketopraknya nggak mungkin pakai Toblerone, maksa ketoprak susu, waduh, maksa. Jadi ketika produknya nggak bisa diapa-apain, dia coba kreatif, cara menjualnya dia kreatif, ajak DJ yang lagi baru lulus sekolah DJ, lagi promosi. Jadi si DJ-nya sambil main, kicik, sebar kartu nama. Sebenarnya kartu nama. Ini luar biasa ya. Tukang ketoprak lain jualan semalaman sampai jam 12 malam, jam 1 malam. Dia hanya 3 jam. Teman saya pernah datang ke sana cerita, melihat tulisan di kertas di dekat pancinya, tulisannya Solot. Teman saya nanya, Pak, ini nama menu Pak Solot? Habis deh. Sold out. Iya Pak, Solot Pak, keren Pak. Iya deh, Solot. 3 jam. Nah, jadi teman-teman ketika produk kita nggak bisa diapa-apain, cara menjual kita kreatif pasti bisa laku. Next lagi, ya saya cepat. Konsep promotion ya kita harus bisa belajar juga dari brand-brand besar. Saya juga belajar dari brand-brand besar seperti Starbucks, strategi-strateginya seperti apa. Saya juga belajar teman-teman. Saya pernah baca bukunya CEO-nya Howard Schultz namanya. Dia bercerita mereka pakai strategi membangun hubungan interaksi secara alam bawah sadar dengan audiensnya, dengan customernya. Contohnya apa? Pakai tulisan tangan. Ya, jadi yang sekarang walaupun udah zaman digital print gitu ya, tapi dia masih pakai tulisan tangan ke pemesannya. Jadi siapa yang pesan dia pasti tulis manual namanya. Ternyata itu bagian dari strategi mereka untuk membangun itu engagement, hubungan secara alam bawah sadar. Bahkan mereka pakai strategi nyalahin nama. Ya kayak gitu ya, not my name. Starbucks selalu eja nama kita salah. Saya pernah teman-teman dulu kopi belum sahib sekarang. Saya beli Starbucks. Ditanya kan mau pesan apa? Black coffee, saya bilang. Namanya siapa? Danu. Oke. Udah jadi kan black coffee. Pas saya ambil Panu. Panu ya, makasih ya loh. Akhirnya saya kan gemes kan, saya akhirnya posting di Twitter, posting di pet. Nah itu bagian dari Starbucks untuk itu tuh exposure itu. Ya bikin orang jadi promosi lagi. Terus bikin orang jadi inget lagi. Dan selain itu mereka sering pakai quotes. You are beautiful. Pakai quotes. Pernah di Medan pada saat itu pagi-pagi saya pesan frappuccino. Frappuccino dong, namanya siapa? Danu. Salah kan? Danu. Oke Mas Danu. Saya tulis sama dia, saya lagi main handphone, lagi chit-chat sama tim. Tiba-tiba dia manggil frappuccino. Saya ambil. Selamat pagi manis. Pas saya lihat mas senyum mas-masnya gini. Saya langsung mikir, kasih mas. Ternyata strateginya Howard Schultz membangun hubungan secara alam bawah sadar dengan customernya efektif teman-teman. Senyuman mas-mas itu masih terngiang-ngiang di kepala saya. Masih manis ya. Masih ada. Nah ini bagian jadi membangun hubungan, nah itu strateginya ternyata efektif dan itu bisa
bisa kita tiru gitu. Makanya ST, kalau teman-teman nanti kalau trade ST gitu ya pesen, itu kita pakai tulisan tangan. Kalau namanya disalah-salahin ya itu juga bagian dari strategi kita lah. Tipis-tipis tapi ya. Next lagi. Oke, power of creativity and storytelling. Next lagi ya, saya punya teman ya Mas Is ya, dia bukan seorang pelaku usaha, dia cuma bisa gambar teman-teman. Makanya skill itu menjadi penting ya. Dia bisa punya banyak banget duit gara-gara ini. Dia bisa gambar. Dia memainkan momentum. Next lagi boleh. Yang dia jual adalah tanah. Tanah, tahu ya tanah? Bener-bener tanah, literally tanah gitu. Jaksel banget. Bener-bener tanah dimasukin ke packaging, akhirnya bisa jadi sesuatu gitu. Karena apa? Karena pada saat itu ada yang pernah nonton The Avenger, yang Spider-Man-nya mati jadi abu gitu ya, jadi tanah kan, Spider-Man-nya sama Thanos kan jadi abu. Ketika ditanya ini tanah apaan? Tanahnya Spider-Man. Laku keras, dibungkus sama dia pakai packaging, digambar. Ini laku banget, aduh mencerat maaf. Ini modus ya bang. Jadi dia, sampai mana ya tadi ya? Hah? Oh tanah laku keras ya. Jadi tanah cuma sejumput tanah gitu doang dimasukin ke packaging, akhirnya bisa laku keras ya gara-gara itu. Dia memanfaatkan momentum tersebut. Sama ya Allah, jepitan teman-teman. Dipilok warna emas karena mirip sama logonya The Avenger, ya kan? Terus dia bikin video dong. Jadi teman-teman, kalau Anda memakai ini, Anda adalah bagian dari The Avenger. Ada banyak yang komen, ih lucu banget, ih keren, ih bagus, ih mau. Orang stres semua ya. Saya kesel baca ini banyak sampai ribuan, sampai dia di repost, restories sama Marvel ya, dia Marvel kan? Sama Marvel, di Twitter juga di retweet sama Marvel, edan. Jadi ini adalah bagian dari memanfaatkan momentum, ya kreativitas. Dia benar bukan seorang pelaku usaha, harganya 99.000 dan sampai PO. Tanah doang ini modalnya cuma 3.000. Dia jual 99.000 orang sampai antri-antri teman-teman. Dia bukan pengusaha sama sekali bukan, dia cuma bisa gambar doang. Kalau kita kreatif, pinter, bisa jadi kayak gini. Next lagi, dia bahkan sekarang kerjasama sama Gojek ya. Dia kerjasama sama Gojek bikin Go apa gitu, lucu-lucu untuk action figure-nya kayak gini-gini. Scale up flow ini sih buat advance ya, buat teman-teman yang udah punya usaha ya. Next lagi, ya fondasi ya. Jadi teman-teman kita sebagai anak muda harus punya fondasi. Ya nama fondasinya adalah ACIK, ACIK, ACIK apa? Kurang gemes, ACIK. Mas boleh apa? Keren, ACIK. A-nya apa? A-nya adalah next. Attitude ini yang bisa kita membawa kita kemana-mana, ke tempat apapun ya. Jadi walaupun di zaman sekarang milenials ya bisa dibilang banyak yang bilang kan foto loncat lah apalah ya, kita eksperimental gitu ya. Kita senang sama sesuatu yang baru, kita harus explore diri, ya wajar gitu. Tapi jangan lupakan attitude ya. Kalau kita mau dihargai, kita harus menghargai. Intinya seperti itu. Attitude. Next lagi, kita harus bangun karakter yang baik ya, karakter building. Next lagi, investasi ini yang paling penting ya. Investasi pertemanan juga investasi yang penting. Investasi ilmu, investasi leher ke atas itu juga penting. Pada prinsipnya teman-teman, bisnis adalah tentang membangun aset ya. Ketika kita berbisnis, kita tuh sedang membangun aset. Ada yang namanya aset yang terlihat, ada yang aset tidak terlihat ya, intangible asset dan tangible asset. Tugas marketing itu membangun aset yang terlihat ya. Tugasnya branding itu membangun aset yang tidak terlihat. Makanya kalau teman-teman nanti punya usaha, bangun tuh mereknya, logonya, brandingnya. Tapi branding bukan hanya sekedar merek, logo, tapi brand adalah tentang persepsi. Brand adalah sebuah makna, apa yang mau kita sampaikan. Brand itu bukan apa yang kita ucapkan, tapi tentang apa yang orang lain ucapkan tentang kita. Ya, next lagi. Yang terakhir Kaizen. Ya, istilah Jepang, perbaikan secara berkesinambungan. Kita tahu hari ini harus lebih baik dari kemarin, tapi kita cuma sekedar tahu aja, tidak ada implementasinya. Makanya pentingnya kita membuat goals, target, dan milestone. Ya, perencanaan itu menjadi penting, bagian dari Kaizen. Ya, next lagi ini yang terakhir ya. Jadi kalau teman-teman mau bikin usaha, mau buat logo,
gratisan bisa pakai ini nih, BrandCrowd atau graphicsprings.com. Ini gratis. Ya teman-teman tinggal masukin aja nama brandnya teman-teman apa, nanti di generate bagus tuh, keluarnya banyak. Terus kalau mau bikin slogan bisa pakai Shopify, Zyro, Sloganizer, ini juga gratis. Tinggal masukin kata kuncinya aja. Misalkan kalian mau ada enaknya, tulis aja di situ, enak lezat. Nah nanti ketika kita klik dia akan menggenerate menjadi satu kalimat, enak lezat bla 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 bla. Bisa pakai ini ya. Dan yang terpenting finance ya, accounting nih banyak banget yang kalau kalian udah pada jago lah ya, kalau mau pakai gratisan juga pakai ini. Outlines mau bikin nggak? Udah ada softwarenya? Kita bikin yuk, yuk bisnis yuk. Namanya apa? Ya, ntar ya di belakangnya kita bikin nih software kayak gini nih. Saya ada tim IT-nya. Tinggal kita collab aja. Next lagi, ya mungkin itu aja teman-teman. Abis dari sini kita langsung lanjut ke sesi talk show. Saya serahkan ke Mas Ganteng. Ya. Oke, tepuk tangan dulu dong. Iya, udah minum dulu Pak. Oh iya. Aduh. Ya, gimana buat teman-teman? Udah ada sedikit gambaran belum atau malah ngeblank apa gimana nih? Ada gimana nih Mas Danu? Ngomong-ngomong udah berapa outlet dari Random? Sampai sekarang? Oh, kita udah berapa cabang sekarang? Outlet apa? Dari Random? Rando 800. 400. Alhamdulillah. ST 120 ya. 120. Ya, baru 8 bulanan kita franchise 120 outlet. Alhamdulillah. Nah, ngomong-ngomong nih, kan sekarang lagi pada viralnya kan minuman dari barat nih ya. Kok bisa kepikiran cendol gitu? Kok bisa gitu? Gimana ceritanya sih? Ya, ngeliat peluang aja. Jadi itu dia ya, ada yang riding the waves, ada yang against the wave. Saya nggak mau seperti kebanyakan gitu ya, seperti orang pada umumnya. Tapi kalau ditanya, ya bagus karena kalau teman-teman mau belajar usaha gitu ya, saya tuh banyak lencengnya lah. Kalau teman-teman mau belajar usaha, ya belajar dari produk-produk yang lagi rame gitu ya. Itu untuk belajar gitu. Tapi yang saya pikirin, saya nggak mau short term, saya pengennya bisnis yang long term. Makanya saya pikirin gimana caranya supaya saya bisa punya produk yang jangka panjang gitu. Salah satunya mikir gimana caranya punya usaha yang nggak musiman gitu. Makanya cendol basicnya udah ada, basic produknya, tinggal gimana caranya ada yang namanya rebranding, repackaging, repositioning gitu. Jadi si cendolnya saya rebranding, yang tadinya cendol minuman pinggir jalan saya naik kelaskan, rebranding terus repackaging, packagingnya yang tadinya